hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Hidup kami ini milik Tuhan. Engkau agung dan mulia dan layak untuk kami sembah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami memberikan hati kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatan.
keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ku sembah Engkau Tuhan, Engkau mulia. Oh, ku sembah Engkau mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, agung dan mulia Engkau Yesus, Engkau Yesus, agung dan mulia. Oh, biar senang hati kami menyembah, dengan senap hati kami menyembah, dengan senap hidup kami menyembah. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Hadirat-Mu yang kudus, Kau kudus, Engkau suci. Tuhan, Engkau baik, Kau teramat baik, Engkau sangat baik, Yesus. Kau sangat baik, Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan, sembah, bermasmur untuk namanya yang ajaib, namanya yang agung dan mulia. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, hidup kami ini penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ku persembahkan segenap hidup. Ku persembahkan segenap hidup. Segenap hidup ku persembahkan hanya padamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan di hadapanmu. Ini hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Tuhan. Jamah kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamah hidup kami Yesus. Kau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak kami sembah. Engkau layak terima segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Keadaan apapun Tuhan dalam hidup kami tidak bisa menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus, menikmati kemurahan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada apapun yang mampu memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan.
Ini kami Tuhan, penyembahan kami adalah hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau tinggalkan segala sesuatu yang mengikat hidup kami, karena kami tahu kekuatan kami bukan dari kami, kekuatan kami dari Tuhan, Tuhan yang kami sembah. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dan ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
sembah, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang menikmati jamahan Tuhan saat ini, terus sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya, 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 haleluya,
katakan terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami ini Tuhan terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengar pesan firman-Mu. Mari berbicara buat kami Tuhan, pakai hamba-Mu untuk mengubahkan hidup kami. Biar firman-Mu itu sungguh menyentuh hidup kami, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang setia di dalam membangun manusia rohani yang semakin dewasa. Mari kita bersama-sama dalam sesi worship night pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mendengar sebagian dari renungan firman Tuhan yang saya beri judul dengan sebuah judul segera buang sebelum menjadi kebiasaan yang membinasakan. Segera buang sebelum menjadi kebiasaan yang membinasakan. Nah, apa yang membinasakan itu? Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membacakan firman Tuhan tadi, kita melihat ada hal di mana firman Tuhan mengatakan kamu harus menanggalkan. Nah, karena itu saya memberi judul sekali lagi, segera buang sebelum menjadi kebiasaan yang membinasakan. Nah, saudara, ada satu kisah seorang anak yang nakal, ya, seorang anak yang nakal yang seringkali marah-marah dengan orang tuanya ketika dibangunkan pagi hari, ndak mau, padahal dia harus sekolah, dan kalau dia sekolah dia sering nakali anak-anaknya. Nah, satu kali ayahnya dengan usaha yang bisa menyadarkan anak itu, maka diajaklah anak itu ke sebuah hutan. Ketika dalam perjalanan di hutan itu, maka bapaknya melihat ada pohon yang masih kecil. Lalu kemudian bapaknya mengatakan kepada anaknya, "Nak, coba kamu cabut pohon yang kecil itu." Lalu dengan sombongnya si anak berkata, "Kecil ayah, biasa kayak gitu, cabut gampang." Lalu kemudian dia cabut dengan tangan satu. Ini gampang sekali. Lalu kemudian ayahnya mengajak, "Oke, mari kita berjalan lagi." Ya, ketika bapaknya menemui akan pohon yang agak besar dari yang tadi, maka kemudian bapaknya tadi berkata, "Nak, coba kamu cabut sekarang pohon yang agak besar ini."
Lalu kemudian anak ini mencoba dengan tangan satu, dicabut dengan tangan satu, ternyata tidak bisa. Lalu kemudian dia coba dengan tangan yang dua, dia berkata, ayah berat ya. Nah coba dicabut ya. Lalu kemudian dia sekuat tenaga mencabut akan pohon itu dan ternyata dia berhasil. Ya, dia berhasil mencabut pohon yang cukup besar itu. Lalu kemudian ayahnya hebat. Ya, lalu kemudian dia diajak lagi dan ketika itu dia bertemu pohon yang agak besar lagi. Lalu kemudian ayahnya berkata, nak coba kamu cabut pohon itu. Spontan anak itu menjawab kepada ayahnya, tidak bisa ayah, itu pohon sudah gede. Jadi dia harus pakai kapak atau pakai gergaji. Lalu ayahnya ini dengan tenang berkata, anakku, sebenarnya ayah mengajak kamu untuk mencabut pohon-pohon tadi karena Papa ingin memberikan pelajaran bagi kamu. Bahwa setiap kita itu kalau memiliki sesuatu kebiasaan yang tidak segera dibuang ketika dia masih kecil, maka itu akan menjadi sesuatu seperti pohon tadi. Kalau pohon yang kecil masih akarnya kecil, maka dicabut mudah. Ketika pohon itu sudah agak gede, maka dicabut agak susah. Tetapi ketika pohon itu sudah besar, maka harus menggunakan alat untuk bisa mencabutnya. Bahkan kalau alatnya tidak ada, susah dicabut. Nah demikian pula setiap hal-hal buruk dalam kehidupan kita, kalau kita ini tidak segera mencabutnya dari sejak semula, maka ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan sangat susah untuk dicabutnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pelajaran dari cerita tadi adalah bahwa mari kita bersama-sama segera buang hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita yang bisa menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita sehingga kita nanti susah untuk membuangnya. Nah bahkan ketika kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu kemudian sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, maka hal itu bisa membinasakan. Maka saya beri judul tadi, yaitu segera buang sebelum itu menjadi kebiasaan yang membinasakan. Nah, apa saja yang harus kita buang atau apa yang kita harus buang? Yaitu Alkitab tadi mengatakan kelakuan manusia lama kita. Kelakuan manusia lama kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur setiap manusia itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia itu punya kecenderungan yang tidak baik. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak percaya atau saya sangat membantah kalau ada orang yang terlahir sebagai penjahat, atau orang terlahir sebagai seorang pemarah yang besar, atau orang yang terlahir sebagai seorang pezina. Saya percaya orang menjadi penjahat, orang yang suka marah-marah, atau orang yang suka berzina, atau seorang yang jahat sekali, maka itu tidak diciptakan oleh Tuhan ketika dia lahir lalu menjadi orang seperti itu. Dia bertumbuh, dia mengalami sesuatu yang tidak baik, namun tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mencabutnya, sehingga dia menjadi sebuah habit, dia menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian susah untuk membuangnya sehingga itu bisa membinasakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang kita harus buang manusia lama kita, saya membahas 3 hal saja, yaitu yang pertama adalah kebiasaan menilai keburukan orang lain. Jujur dalam kehidupan kita seringkali
bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang juga melakukan hal yang sama, yaitu kebiasaan menilai keburukan orang lain. Nah, karena itu mari kita bersama-sama, tentu saja untuk orang bisa menjadi seperti ini, saya yakin dia juga karena terbiasa. Nah, mari kita bersama-sama jangan sampai kehidupan saudara dan saya menjadi orang yang mahir menilai orang lain, namun buta terhadap kesalahan kita sendiri. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu tidak kamu lihat. Karena itu mari kita bersama-sama jangan sampai kita menjadi orang seperti Farisi yang ditegur oleh Tuhan, yaitu bahwa mereka pandai melihat kejelekan daripada orang lain. Bahkan Alkitab mengatakan atau Tuhan Yesus mengatakan yang dilihat oleh orang Farisi tentang kejelekan orang itu cuma selumbar. Saya mencari dalam bahasa yang lain, kata selumbar itu dipakai dengan kesalahan kecil. Kemudian yang lain lagi mengatakan bahwa kata selumbar itu dituliskan dengan serbuk. Jadi sangat kecil sekali. Namun ternyata bagi orang yang terbiasa untuk melihat kejelekan daripada orang lain, maka hal itu akan sangat tampak jelas. Sehingga Tuhan Yesus dengan keras menegur bahwa yang engkau lihat di mata saudaramu, yang kau lihat di dalam saudaramu itu cuma selumbar. Sedangkan yang ada di dalam dirinya itu ternyata adalah balok. Nah, karena itu mari kita bersama-sama, biarlah kita tidak menjadi seperti orang Farisi ini, yaitu bisa jeli melihat kesalahan orang lain, namun kesalahan sendiri tidak bisa dilihat. Karena itu kita harus terus-menerus mengintrospeksi diri kita. Mari kita melihat ke dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang senantiasa mawas. Apakah aku sudah benar di hadapan Tuhan, atau aku sudah menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan, atau justru kita mahir menilai orang lain. Nah, mari kita bersama-sama stop judging other people. Jangan sampai kita pinter untuk menilai orang lain tapi tidak bisa berkaca kepada diri sendiri. Itu yang pertama yang harus kita buang, yaitu kepandaian atau kepintaran di dalam menilai orang lain. Yang kedua, mari kita bersama-sama melihat di sana dikatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang kecil yang seringkali kurang kita perhatikan dan itu terbiasa dalam kehidupan kita. Misalkan kita suka mengumpat orang lain, ya cuma kecil sih biasa pertama, lalu kita terbiasa. Sehingga kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Efesus pasal 4 ayat 31 mengatakan dengan jelas, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya tadi katakan bahwa tidak ada orang yang terlahir sebagai penjahat. Tetapi karena terbiasa melakukan kejahatan, dan saya katakan kebetulan dia tidak tertangkap oleh polisi, atau tidak ada yang mengingatkan dia sehingga dia terus melakukan kejahatan demi kejahatan yang akhirnya dia menjadi seorang penjahat yang besar.
Ya mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita di hadapan Tuhan menjadi orang yang seperti ini. Yang ternyata adalah dari sebuah kesalahan, dari sebuah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang awalnya itu adalah kecil. Mungkin kalau saya katakan mungkin ngerasani ya. Mengatai orang lain. Itu kalau sudah terbiasa, waduh kita seperti orang Farisi. Maka mari kita bersama-sama, Rasul Paulus mengatakan, buang itu sebelum menjadi sesuatu yang membinasakan. Segeralah perbaiki diri, jangan sampai itu berakar kuat dan mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya merugikan kita di masa depan. Mari kita bersama-sama terus hidup di dalam mengoreksi diri dan bukan mengoreksi orang lain. Mari kita bersama-sama hidup untuk lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Lebih hari lebih berkenan kepada Tuhan. Ada kesalahan-kesalahan kecil dalam kehidupan kita. Mari kita segera koreksi. Mari kita segera datang kepada Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil di sini untuk hal-hal atau manusia lama kita yang perlu kita buang adalah pikiran yang sempit. Pikiran yang tidak dewasa, saudara. Saya ambil contoh di situ adalah 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 7. Dikatakan segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, begitu cepatnya bereaksi secara salah Raja Israel ini terhadap surat yang diberikan oleh Raja Aram berkenaan dengan Naaman yang ingin disembuhkan. Dan dia harus datang ke Israel karena di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Tetapi Raja Israel salah tangkap karena dia emosional. Maka dia berkata, sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Untung Nabi Elisa segera mendengar dan kemudian dia melakukan sesuatu. Naaman pergi ke Nabi Elisa, lalu kemudian dia mengalami kesembuhan secara singkatnya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, jadi mari kita bersama-sama, kita tentu saja setiap hari, setiap saat kita bisa saja untuk mendapat input-input yang kurang baik, input-input yang mungkin bisa menyenangkan, input-input yang mungkin menyusahkan, mungkin input itu membuat saudara geram. Tapi mari kita bersama-sama belajar memiliki pikiran yang luas sehingga kita tidak mudah seperti Raja Israel ini yang begitu sempitnya pikirannya sehingga dia merasa bahwa ditantang oleh Raja Aram. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama. Pikiran sempit membuat kita mudah tersinggung. Pikiran sempit membuat kita mudah marah. Pikiran sempit membuat kita berpikir negatif ketika ada orang yang berkata-kata atau orang yang berbisik-bisik di hadapan kita. Kita mudah tersinggung, kita mudah marah. Jadi mari kita bersama-sama, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama seperti yang firman Tuhan katakan, biarlah kita membuang, harus menanggalkan manusia lama. Mengapa kita harus menanggalkan? Jadi dikatakan bahwa kalau kita tidak menanggalkan hal-hal yang sebenarnya tidak merupakan satu hal yang besar di mata Tuhan. Tetapi ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, ketika itu menjadi sesuatu yang makin hari makin besar, Alkitab tadi mengatakan itu bisa membinasakan. Nah, saya harap bahwa setiap kita tentu saja kita tidak ingin binasa.
Nah, bagaimana saudara dan saya tidak harus binasa? Mari kita bersama-sama, biarlah kita membuang segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita selagi itu belum menjadi besar dalam kehidupan kita. Dan kita alihkan dalam kehidupan kita dari membuang hal-hal yang buruk dan kita memikirkan hal yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, buang segala sesuatu selagi masih kecil dalam kehidupan kita, dan mari kita latih sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Latihlah perilaku yang positif, biasakanlah diri memikirkan dan melakukan yang baik, milikilah mental dan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita melakukan hal ini menjadi penentu dalam kehidupan kita di masa mendatang. Orang juga melihat kita senang, Tuhan juga senang melihat kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama, biarlah kita buang segala sesuatu sebelum itu menjadi kebiasaan, sebelum itu membinasakan kita. Latihlah hidupmu di dalam sesuatu yang baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Terima kasih Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Sekali lagi dengar Yesus memanggil kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat,
memanggil. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah Engkau terus ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan. Dan kami bersyukur pula bahwa kami boleh mendengar akan sebagian dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kami terus menjadi orang-orang percaya yang membuang segala sesuatu hal-hal yang kecil yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan sebelum hal itu menjadi besar dan bisa membinasakan kami. Dan ajar kepada kami untuk terus berpikir, ajar kepada kami untuk berlatih melakukan sesuatu yang baik, berpikir sesuatu yang baik, miliki standar kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera. Kiranya Tuhan Engkau memberikan umur yang penuh kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau menjagai mereka dimanapun mereka berada. Hamba berdoa untuk setiap keluarga Tuhan, kiranya Engkau memberikan kedamaian, ketentraman dalam setiap keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak mereka, baik mereka yang ada di kota maupun mereka yang ada di luar kota. Kiranya Tuhan Engkau menjaga, menopang mereka, memberikan keberhasilan kepada mereka, sehingga mereka menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman-Mu, yaitu mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menopang, menolong bangsa kami dari segala kesukaran, dari segala persoalan-persoalan yang ada. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, kabinet, dan semua jajaran sampai ke bawah RT, RW sekalipun Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi di setiap wilayah-wilayah yang ada. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan, kami rindu para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan bahwa kota kami, desa kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa juga kiranya wabah yang sedang terjadi di bangsa kami, yaitu COVID-19, kiranya Tuhan akan dapat diatasi oleh para dokter, oleh para pembuat vaksin. Tuhan, kiranya Tuhan vaksin-vaksin itu akan dapat mengatasi daripada COVID-19. Dan sekarang mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah, kita percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan melindungi kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.